welcome to Pawon SA. Kali ini Pawon SA akan berbagi resep kue bikang mawar dengan tepung terigu saja ya. Dan ini empuknya itu awet 24 jam, tetap empuk, nggak keras sama sekali. Dan ini seratnya juga bagus, warnanya juga cantik, rasanya juga enak, harum ya. Ini cantik banget dan ini best seller banget ya di catering saya. Nah, simak yuk bahan dan cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan bahan keringnya dulu. Ini ada 3 kg ya, 3 kg tepung terigu pro rendah. Boleh menggunakan pro sedang ya. Tapi kalau murah itu yang pro rendah. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu tambahkan 1 sendok makan setengah garam ya. Dan 1600 gula pasir. Untuk kemanisannya ini bisa disesuaikan ya, boleh menggunakan 1700 atau 1500 kalau nggak suka terlalu manis ya. Kalau ini 1600 ini udah cukup, udah pas ya, nggak manis banget juga nggak yang hambar gitu ya. Pokoknya manisnya tuh pas banget, nggak bikin enak ya. Dan semua bahan keringnya kita campur jadi satu. Nah, kita aduk-aduk rata. Kemudian sisihkan, kita akan ke santan ya, bahan basahnya. Ini ada santan 4000 ml dari 4 butir kelapa besar tua yang udah dikupas kulit arinya. Jadi menghasilkan santan yang putih bersih seperti ini ya. Kemudian direbus dengan 10 lembar daun pandan sampai mendidih ya. Dan ini akan menyusut menjadi 3800 atau 3700 ml ya. Ini didinginkan setelah dimasak atau setelah mendidih, itu dimatikan dan didinginkan ya, tunggu dingin baru digunakan. Nah, kalau udah dingin ini masukkan bertahap ke dalam tepung tadi ya, bahan kering tadi, sambil diaduk-aduk ya. Nah, santan 4000 ml itu kalau direbus itu akan menyusut menjadi 3800 atau 3700 ya, tergantung kalian masaknya ya, pasti menyusut ya. Yang kita gunakan ini cukup 3600 atau 3700 saja ya, atau tergantung dengan kelembapan tepung masing-masing ya. Jika tepungnya itu ada yang banyak menyerap cairan, ada yang enggak ya, beda-beda. Tepung jenis mereknya itu juga beda-beda ya, cara menyerap kelembapan airnya itu beda-beda ya. Nah, ini seperti ini ya, aku menggunakan 3700 ml santan kental tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita aduk-aduk aja, boleh di mixer ya, boleh di mixer, boleh pakai spatula, boleh pakai balon whisk ya. Nah, ini kemudian aku bagi 3 ya, aku bagi 3 sama rata. Kemudian masing-masing aku kasih pewarna ya. Ini aku menggunakan pewarna hijau ya, hijau muda ya. Aku menggunakan hijau muda, boleh menggunakan perasa pandan juga boleh ya. Untuk warna itu opsional, kalian boleh sesuaikan kepada customer ya, mintanya warna apa. Ini customer aku bilangnya terserah bunda aja, yang penting warnanya ngejreng gitu ya. Jadi ini aku kasih warna merah ya. Nah, ini merah cabai, aku pakai merah cabai ya. Secukupnya aja, untuk takaran warnanya itu secukupnya aja ya, terserah bunda itu mau kasih pewarnanya yang banyak atau sedikit, itu terserah ya. Kalau aku ini banyak, kalau sedikit ya nanti warnanya itu nggak bisa ngejreng gitu ya. Dan untuk yang satunya ini aku kasih pewarna putih setengah sendok teh, aku tambahkan sedikit air panas ya, biar larut, agar mudah si pemutihnya itu larut ke dalam air ya. Kalau serbuk itu dimasukkan tuh susah banget larutnya, jadi harus dikasih sedikit air panas, sedikit aja ya air panasnya, cukup sampai pemutihnya itu larut. Nah, ini udah siap semuanya, dan ini langsung kita cetak aja, boleh mau diistirahatkan dulu 30 menit 1 jam juga boleh ya. Ini karena ini buru-buru aku langsung cetak aja. Ini aku menggunakan 2 cetakan seperti biasa, aku selalu menggunakan 2 cetakan biar estafet, biar cepet gitu ya. Nah, ini aku menggunakan cetakan diameter lubangnya ini 8 cm, tingginya sekitar 4 cm ya. Kalau tinggi dalamnya ini sekitar 3 meter, kalau tinggi cetakannya ini sekitar 4 meter ya. Dan ini tebal jenisnya ya. Untuk mereknya aku lupa ini mereknya apa ya, maaf ya.
Nah, ini gunakan pakai api sedang dari awal sampai akhir ya. Jadi aku nggak otak-atik si apinya ya, dari awal sampai sampai kuenya dituangkan itu ya pakai api sedang gitu ya. Tipsnya dari saya yaitu cetakannya harus benar-benar panas ya. Di awal ini gunakan api sedang ya, api sedang selama 10 menit untuk memanaskan si cetakannya ya, 10 menit ya di awal-awal ya sebelum si kuenya masuk ya. Untuk yang kedua, ketiga nanti paling cuma 5 menit udah cukup panas ya. Nah, ini di awal ini awal kita nyetak ini cetakannya harus benar-benar panas. Tipsnya dari saya ya, kalau nggak mau bikangnya itu bantet atau seperti kue lumpur itu nggak berserat ya. Nah, setelah benar-benar panas ini kita oles dengan air garam. Air garamnya 50 ml air panas dan 1 sendok makan garam ya, diaduk rata untuk olesan di loyangnya. Nah, ini kemudian tuangkan adonannya ya bertahap gitu ya, 1 sendok sayur gitu, atau sesuaikan aja ya, hijau, putih, merah, atau terserah mau pakai warna apa aja, optional ya. Nah, ini tandanya kalau bikang kita itu berhasil, cetakannya panasnya itu tepat, dia itu akan bersarang. Nah, keluar lubang-lubang gitu dan dia itu agak mengembang gitu ya bun. Tapi kalau gagal, cetakannya kurang panas, itu seperti kue lumpur, dia nggak bakalan naik, nggak bakalan mengembang, nggak berpori ya, atau nggak ada lubang-lubangnya. Nah, kalau udah mateng, udah tandanya udah matang itu dia udah berubah warnanya semuanya ya. Ini kemudian ditutup dan direndam pakai air yang di baskom yang dialasin dengan kain gitu ya. Kita rendam sampai uapnya panas. Nah, ini tujuan perendamannya ini gimana? Kenapa? Ini biar mudah untuk dikeluarkan dan agar porinya itu nggak rusak. Beda dengan bikang cungkil ya. Kalau bikang cungkil langsung dicungkil itu dia porinya kan rusak gitu, mosak masik gitu, nggak beraturan. Nah, kalau bikang mawar itu harus beraturan, warnanya juga, tingkatan warnanya itu dia juga nggak bakalan berubah ya. Nah, ini untuk cetakan kedua, ini cetakannya nggak usah dicuci, langsung dipanaskan ya. Terus panaskan selama 5 menit atau sampai benar-benar panas, kemudian dioles dengan air garam dan disiram lagi dengan bahan bikang ya. Nah, ini hasilnya bikangnya cantik-cantik, menul-menul tuh, lihat tuh kan nggak keras sama sekali, bagian bawahnya, bagian atasnya juga menul-menul, porinya juga banyak. Ini cara merekahkannya ya. Nah, ini kalau bikang mawar ini tingkatan warnanya itu dia itu nggak rusak ya, bagus. Nah, bagus kalau untuk isian snack box ini bagusnya pakai bikang mawar. Kalau bikang cungkil itu biasanya nggak bisa bertahan lama soalnya dia pakai areh ya. Kalau ini pakai santan kental tapi udah dimasak, jadi dia lebih tahan lama ya. Ini tahan sekitar 24 jam ya, 12 jam kalau kue basah biasanya itu sampai 12 jam, tapi ini 24 jam, ini nggak basi ya, dan tetap moist atau tetap empuk lembut ya. Nah, ini pesanan pelanggan ya, 100 biji bikang mawar. Nah, 3 kilo itu menghasilkan 100 biji bikang mawar ya. Nah, ini dia bikangnya. Ini menghasilkan 100 lebih ya, sekitar 108 pieces ya. Nah, lebihannya ini aku bonus ke pelanggan. Nah, ini plastik OPP-nya ukuran 12 cm ya, dan bagian bawahnya itu dikasih sidu, namanya ya, sidu ya. Kertas sidu untuk penyangga si bikangnya.